Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukurulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah dimanapun Anda berada, kitab suci Al-Quran merupakan kitab kebanggaan kita selaku umat Islam dimanapun berada. Al-Quran, sebagaimana kita tahu, merupakan mukjizat paling hebat yang diterima oleh Rasulullah SAW. Dan di antara kita juga paham dan mengerti bahwa banyak sekali keutamaan-keutamaan, keagungan-keagungan yang akan diperoleh bagi siapa saja yang mau membaca bahkan menghafalkan Al-Quran. Kalaupun tidak sanggup menghafalkan Al-Quran, mungkin di antara kita hanya sanggup menghafalkan beberapa surah saja atau beberapa juz saja dari Al-Quran. Itu pun mendapatkan keutamaan-keutamaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara surah di dalam Al-Quran terdapat satu surah yang fadilahnya atau keutamaannya cukup mencengangkan kita semua, yaitu surah Al-Muluk atau yang kita kenal dengan Tabarak, awal juz 29 yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa keutamaan bagi orang-orang yang suka membaca atau bahkan menghafalkan surah ini? Saya merujuk sebuah kitab yang berjudul Abwabul Faraj, karya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani radhiyallahu anhu. Dan saya kira banyak sekali di antara kita yang tahu kitab ini, ya, sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sekali cara atau metode atau berbagai macam upaya yang bisa kita lakukan supaya kita keluar dari berbagai macam persoalan hidup. Entah itu kegalauan, entah itu kegundahan, entah itu suasana hati yang tidak mengenakan, atau mungkin juga persoalan materi. Di dalam kitab ini Sayyid Alawi begitu gamblang menjelaskan banyak sekali yang beliau sampaikan, entah itu dalam bentuk doa, entah itu dalam bentuk zikir-zikir tertentu, entah itu dalam bentuk ayat-ayat tertentu, surah-surah tertentu, yang ketika surah, zikir, atau ayat itu sering kita amalkan, maka akan mendapatkan keutamaan-keutamaan bagi kita. Nah, surah Al-Muluk juga demikian. Beliau mengutip sebuah hadis yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki sedang mendirikan tenda atau berkemah di atas sebuah tanah. Laki-laki ini tidak menyangka dan tidak tahu ternyata bahwa tanah tempat didirikan tenda itu adalah sebuah makam atau kuburan. Tetapi tiba-tiba laki-laki tersebut mendengar suara seseorang yang cukup asing, di mana suara itu menggemakan surah Al-Muluk dari awal sampai selesai. Laki-laki ini kaget, kemudian pergi menghadap Rasulullah SAW dan menceritakan peristiwa yang ia alami. Apa kemudian kata Rasulullah SAW? Rasulullah menjelaskan bahwa orang itu sedang membaca surah Al-Muluk, dan surah Al-Muluk itulah yang akan menjadi penyelamat baginya dari siksa kubur. Nah, di dalam riwayat yang lain, Sayyidina Ibnu Abbas juga pernah berkata, menceritakan suatu ketika Sayyidina Ibnu Abbas ini berjumpa dengan seseorang, lalu kemudian beliau mengatakan, "Wahai saudaraku,
maukah engkau aku beri hadiah yang akan membuat engkau gembira? Oh, tentu mau. Apa itu kira-kira? Bacalah surah Al-Mulk atau Tabarakalladzi biyadihil mulk dan seterusnya. Lalu ajarkan kepada keluargamu, anak-anakmu, mungkin anak-anakmu juga yang masih kecil, dan juga tetangga-tetanggamu. Ajarkan surah Al-Mulk itu. Kenapa? Karena ia nanti akan menjadi penolong bagimu, juga akan menjadi pendebat yang akan membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Ia pun akan membelamu dari siksa api neraka. Ibnu Abbas kemudian menyampaikan bahwa saya pun pernah mendengar Rasulullah SAW menyampaikan bahwa aku ingin, kata Rasulullah, di setiap dada umatku tersimpan surah Al-Mulk itu. Nah, para pemirsa sekalian, terlepas dari perdebatan di kalangan para ulama hadis tentang kualitas hadis tersebut, tetapi kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyusun atau ketika menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW, selain ia merupakan mukjizat bagi Rasulullah, ia pun pasti memiliki keutamaan bagi kita seluruh umatnya Rasulullah SAW. Dan apa yang disampaikan oleh Said Alawi di dalam kitab beliau tersebut membuat kita menjadi mengerti bahwa siapapun yang mau membaca bahkan menghafalkan surah ini, maka insya Allah Allah akan membantu kita kelak. Baik itu dari kemungkinan adanya siksa kubur maupun kemungkinan akan adanya neraka. Seandainya kita yakin, maka insya Allah kita pun akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, mari para saudara-saudaraku sesama muslim, tidak ada kelirunya bagi kita untuk mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW ini. Kita baca, kita hafalkan surah Al-Mulk ini. Bahkan kalau perlu, sampai kita meninggal, jangan sampai kita lupa terhadap surah yang satu ini. Ini bukan berarti bahwa surah-surah yang lain tidak memiliki keutamaan. Semuanya memiliki keutamaan. Tetapi di antara surah-surah itu memiliki keutamaannya sendiri-sendiri. Dan surah Al-Mulk di antara keutamaannya adalah akan menjadi Al-Munjiyah, akan menjadi penolong, juga Al-Mani'ah, akan menjadi penghalang dari kemungkinan adanya azab Allah, dan juga Al-Mujadilah, yang akan mendebat, yang akan membela kita nanti pada hari kiamat. Dan surah Al-Mulk ini pula yang akan meminta kepada Allah supaya kita yang suka membaca atau menghafalkannya atau menyimpan surah itu di dalam hati kita, dia akan meminta kepada Allah supaya kita diselamatkan dari siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita hafal surah itu pula, kita pun akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.